Dan kalaupun hari ini ada di antara saudara yang mungkin merasa tidak puas dengan kehidupan saudara pada sore hari ini atau pada musim ini, saudara, Tuhan punya kuasa di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berikan kuasa itu dan saudara diberikan suatu wewenang, suatu kuasa untuk merubahnya. Oleh karena itu mari kita lihat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Kita melihat bersama-sama daripada kitab Amsal pasal 18 ayat 20 dan ayat 21. Haleluya. Slide nomor 3. Siap ya? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin, saudara. Saya percaya ini tidak berbicara saja mengenai makanan jasmani buat kehidupan kita, saudara. Tetapi berbicara mengenai hari-hari baik di dalam kehidupan kita sekalian. Saya mau bertanya, berapa banyak di antara saudara yang ingin melihat hari-hari baik di dalam kehidupan saudara? Boleh tangannya? Saudara ya, amin ya. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengajarkan dengan sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Kalau saudara ingin dikenyangkan oleh hari-hari baik, oleh berkat-berkat, saudara, oleh kehidupan-kehidupan yang melimpah. Oleh karena itu kita harus menjaga apa yang menjadi ucapan bibir kita. Kemudian di ayat 21 dengan jelas dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Amin, saudara ya. Bahkan pada hari-hari ini bukan cuma ucapan mulut kita yang harus kita jagai, saudara, tetapi bagaimana jempol saudara berbicara. Amin ya. Karena seringkali apa yang menjadi ucapan mulut, kita akan belajar pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, betapa dahsyat daripada ucapan mulut yang kita punya. Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda bahwa pada bulan Agustus ini bangsa Indonesia itu selalu memperingati satu hal yang luar biasa. Saudara tahu apa itu? Slide berikutnya. Saudara ya, kemerdekaan Indonesia itu adalah produk daripada proklamasi. Saudara tahu bahwa proklamasi ini artinya adalah to proclaim dalam bahasa Inggris. Atau mengucapkan atau mendeklarasikan, saudara. Bangsa dan negara kita secara sejarah bangsa ini, saudara, dijajah oleh berbagai macam bangsa-bangsa yang berbeda selama ratusan tahun. Bapak Ibu sekalian ya, tanpa mengecilkan arti daripada setiap pahlawan nasional yang saudara pernah pelajari dan saudara kenal. Mereka berjuang dengan gigih, mereka bahkan tidak takut mati, saudara ya. Tetapi ada satu hal yang merupakan perbedaan yang dilakukan oleh bapak pendiri daripada bangsa ini, yaitu Soekarno dan Hatta. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan nasional sebelumnya, saudara. Yang mereka lakukan adalah cuma satu yang berbeda. Mereka mungkin tidak bertempur dengan tangan mereka, Bapak Ibu sekalian, mereka mungkin tidak memanggul senjata, tetapi yang satu ini yang mereka lakukan, mereka mendeklarasikan kemerdekaan bangsa ini, saudara. Oleh karena itu kita akan melihat satu video cuplikan singkat. Saudara sekalian, memang ini bukan upacara bendera, tetapi saya percaya ini akan menggugah kehidupan kita, mengingatkan betapa pentingnya arti daripada sebuah proklamasi. Amin, saudara ya, videonya siap, puji nama Tuhan. Haleluya, sehingga kita tahu pada detik-detik itu, saudara ya, memang benar secara, ada namanya dalam sejarah itu kita pelajari secara de facto, saudara. Secara de facto bangsa Indonesia memang sudah merdeka 17 Agustus 1945. Mungkin ada beberapa negara lain yang tidak menyetujui atau tidak sepakat dengan kemerdekaan itu, khususnya negara Belanda, saudara. Belanda itu secara de jure atau secara hukum baru mengakui kedaulatan negeri kita pada tahun 1949. Tetapi yang sudah terjadi adalah sudah dideklarasikan terlebih dahulu. Oleh karena itu videonya siap? Oke, puji nama Tuhan, mainkan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.
Tahun ini Indonesia merdeka, saudara ya, memperingati kemerdekaan itu untuk usia yang ke-72 tahun ya. Betapa luar biasanya Tuhan kita memberikan karunia kemerdekaan yang luar biasa. Jadi artinya saudara dan saya sebagai warga negara Republik ini, kita perlu ikut mempertahankan dan membangunnya. Amin ya. Coba lihat kiri kanan, katakan mari bangun bangsa ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Di dalam kuasa perkataan, saudara, kita tahu, saya ingin tahu berapa banyak dari saudara yang sudah menikah. Boleh lihat tangannya? Mungkin enggak terlalu banyak dalam ruangan ini ya, saudara ya. Tahukah Bapak Ibu sekalian, pada waktu ada satu pasang laki-laki dan perempuan, saudara ya. Mereka menetapkan akan menikah. Tahukah saudara bahwa pernikahan itu sendiri ya, kapan diresmikannya? Ada yang tahu enggak? Pernikahan itu sendiri rupanya terjadi, Bapak Ibu sekalian, semestinya memang benar. Kalau di Indonesia itu kan ada diresmikan di gereja terlebih dahulu atau di rumah ibadah Bapak Ibu sekalian ya. Terus kemudian setelah itu akan disahkan di kantor catatan sipil. Betul ya Bapak Ibu sekalian. Pada waktu diketok oleh palu oleh ibu hakim atau bapak hakim, saudara, banyak orang berpikir bahwa saat itu pernikahan itu sudah sah. Memang benar sudah sah, secara hukum sudah sah. Tetapi tahukah saudara bahwa semestinya pernikahan ini adalah produk daripada perkataan. Saudara, pada waktu si laki-laki kemudian melamar wanita, saudara ya, kemudian mengatakan maukah engkau menjadi istriku, ya, maukah engkau meluangkan hidupmu bersama dengan aku sampai maut memisahkan kita, betul, saudara ya. Jadi apa yang saya katakan adalah pada waktu sang hakim mengetok palu, ini adalah manifestasi daripada ucapan seseorang, saudara. Jadi artinya malam ini saya dapat konklusikan bahwa pernikahan ini terjadi karena kuasa daripada sebuah perkataan. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara adalah seorang pengusaha, saudara pada zaman sekarang tidak banyak lagi orang-orang yang menulis cek. Saudara tahu apa itu cek? Ya, cek itu adalah surat berharga. Kalau misalnya ada generasi-generasi baru yang belum tahu ya. Cek itu adalah sebuah surat berharga yang dikeluarkan oleh seseorang individu yang mempunyai rekening di bank. Saudara ya, dan kemudian mereka mengisi sejumlah nominal dan kemudian ditandatangani. Tahukah saudara bahwa sebenarnya manifestasi daripada cek ini pada waktu diuangkan adalah pada waktu seseorang mengatakan aku akan bayar kamu. Betul saudara ya. Nah demikian pula terjadi sebaliknya, banyak orang yang lupa tentang janji pernikahan. Pada waktu menikah orang itu melihat bahwa wah semuanya dimabuk oleh cinta. Betul enggak? Siapa yang pernah jatuh cinta? Orang bilang jatuh cinta itu berjuta rasanya, betul enggak? Dan bahkan tai kucing rasa coklat. Betul? Betul enggak? Ada yang pernah rasakan enggak tai kucing rasa coklat? Kalau saya enggak mau saudara ya, saya enggak tahu tai kucing itu rasanya seperti apa, tetapi saya percaya rasanya pasti enggak enak, betul? Jadi hari ini kita tahu saudara bahwa banyak orang yang kemudian pada waktu mengawali pernikahannya, mereka mengawalinya dengan luar biasa. Mereka saling memuji, mereka saling mencinta, mereka berjanji untuk saling berkorban. Tetapi kemudian sesuatu hal terjadi, saudara. Mereka kemudian bertikai. Tadi sore atau tadi siang tepatnya saya bertemu dengan seorang teman yang menceritakan tentang kondisi seorang teman yang lain, saudara ya. Teman yang masih seumuran dengan kami, kira-kira 10-12 tahun yang lalu kami pernah bersatu dalam satu pelayanan bareng-bareng Bapak Ibu sekalian. Dan pada waktu itu teman saya ini saudara pernikahannya lagi di ujung tanduk dan kemudian lama nggak bertemu, akhirnya saya mendengar bahwa pernikahannya kemudian bubar dengan istrinya, dengan suaminya saudara ya. Mereka berpisah satu dengan yang lain Bapak Ibu sekalian, dan kemudian akhirnya si laki ini menikah ulang saudara. Dan kemudian pada waktu menikah ulang tadi pas lagi kami ngomong-ngomong dengan teman kami ini, orang itu telepon saudara ya, dan kemudian dia bertanya ingat nggak dengan si ini saudara. Saya katakan ingat dong, dan kemudian bagaimana kabarnya? Ya orang itu menikah lagi dan sekarang sepertinya kalau nggak hati-hati akan bisa cerai kembali. Saudara demikian pula dengan perceraian. Tahukah saudara bahwa perceraian ini adalah hasil daripada sebuah perkataan. Kapan kira-kira perceraian itu terjadi? Banyak orang mengira perceraian itu terjadi pada waktu hakim memutuskan untuk hari ini kamu sah diceraikan sebagai suami dan istri. Tetapi kebenarannya adalah, tahukah saudara bahwa putusan hakim ini adalah manifestasi daripada ucapan seseorang. Ya, pada waktu saudara mungkin menikah, saudara saya memberikan nasihat yang penting buat kehidupan saudara. Pada waktu menikah dan kemudian kita tahu bahwa di dalam kehidupan pasti ada konflik. Betul ya? Siapa yang mengerti ini? Amin ya. Siapapun saudara, mungkin saudara adalah orang-orang yang sangat terpelajar atau mungkin bahkan pendidikan tidak terlalu tinggi. Mungkin saudara uangnya banyak atau mungkin bahkan uangnya tidak terlalu banyak. Sadari bahwa di dalam kehidupan yang namanya pernikahan pasti ada konflik. Bapak Ibu sekalian ya, saya menikah dengan Bu Debi, puji nama Tuhan saudara sudah
19 tahun kami menikah ya. Konflik pasti ada, tetapi konflik ini harus diselesaikan. Puji nama Tuhan, papa mama saya, saudara ya, mereka, saya katakan mereka menjadi contoh kami yang baik. Tahun ini mereka sudah menikah berapa tahun? 49 tahun, saudara. Jadi tahun depan golden anniversary, pernikahan yang ke-50. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau mau ditanya, ada nggak konflik? Pasti ada nggak konflik? Pasti ada ya, anak-anaknya pun pasti tahu konfliknya mereka banyak, saudara. Tetapi pada waktu konflik di dalam pernikahan, jangan pernah ngucapin satu kata ini, cerai, saudara. Karena perceraian itu yang diketok palu oleh hakim itu cuma manifestasi. Amin saudara ya. Tetapi sebenarnya perceraian itu dimulai sejak pada waktu seseorang suami atau seseorang istri mulai berani berkata bahwa aku minta cerai, aku bosan dengan kamu, permasalahan kita tidak mungkin diselesaikan. Amin saudara ya. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama bahwa mulut kita punya kuasa. Amin ya, katakan bersama dengan saya. Mulut saya punya kuasa. 2, 3. Amin, haleluya. Kita lihat slide berikutnya. Saudara mengerti akan hal ini berarti kita tahu bahwa kita dapat membuat konklusi bahwa ucapan mulut seseorang ini dapat menjadi jalan kehidupannya. Apa yang akan saya terangkan kepada saudara ini berlaku buat kehidupanmu atas apa yang akan kau ucapkan, termasuk juga di dalamnya berlaku atas seseorang yang ucapkan kepada kehidupan saudara. Mari kita lihat perlahan-lahan saudara. Ucapan yang kita terima atau ucapan yang kita katakan ini akan menentukan pikiran dan perasaan. Amin ya. Seringkali pada waktu saya bertikai, misalnya contoh yang paling baik ya. Saya punya 2 orang anak, kadang-kadang namanya juga anak saudara ya. Mereka juga bisa gak nurut, mereka juga bisa misalnya membuat masalah atau mungkin saya yang sebenarnya punya masalah. Ya, jadi kalau anak atau misalnya orang tua dan anak lagi bertikai, seringkali sebagai orang tua kan pasti menang. Betul gak? Saudara ya, tetapi kebenarannya belum tentu anak itu selalu salah loh. Betul ya. Nah pada waktu saya habis marahin anak saya, siapapun yang salah saudara ya. Apalagi kalau misalnya saya marahi mereka dengan begitu keras, di dalam hati saya kemudian yang terjadi ada sedikit pemikiran, kenapa saya harus mengucapkan apa yang saya harus ucapkan saudara. Terutama pada waktu saya mengucapkan hal-hal yang misalnya tidak baik, kelewatan batas saudara ya. Ini kemudian menjadi mengganggu pikiran dan mengganggu perasaan saya. Kita lihat yang kedua. Ternyata kemudian perasaan ini akan menentukan keputusan atas apa yang akan saudara lakukan terhadap kehidupanmu. Saudara. Dan kemudian keputusan ini akan menentukan tindakan apa yang akan saudara lakukan terhadap kehidupan saudara. Dan kemudian kalau saudara tidak berhati-hati, berikutnya tindakan ini akan membuat suatu kebiasaan terjadi pada kehidupan saudara. Berhati-hati pada level ini saudara. Karena pada waktu sudah menjadi kebiasaan akan sangat sukar untuk diganti. Misalnya saudara ya, saya punya seorang anak yang masih kecil namanya James, duduk di depan kadang-kadang muter-muter lari-lari saudara ya. Nah saya harus mengucapkan kata-kata bukan cuma positif, kadang-kadang juga hardikan, kadang-kadang juga disiplin saudara ya. Yang kami lakukan sebenarnya adalah kami berusaha untuk membentuk satu kebiasaan atau tabiat saudara. Kalau sudah menjadi satu tabiat ini biasanya akan berlaku tanpa disadari. Ada amin saudara ya. Nah kalau kita harus tahu membangun satu tabiat, satu kebiasaan saudara, ini biasanya diperlukan waktu minimal 3 bulan. 90 hari saudara. Jadi kalau dalam waktu 90 hari saudara merasa bahwa saudara sudah bisa berubah, dengar baik-baik. Kita adalah anak Tuhan. Jangan pernah kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Siapapun engkau. Amin ya. Jadi kalau punya kebiasaan bangun pelan-pelan selama 90 hari atau 3 bulan saudara. Lalu kemudian berikutnya kebiasaan ini akan menentukan karakter, jadi sifat. Ini lebih ngakar lagi saudara ya. Kemudian kalau sudah jadi karakter ini akan menentukan jalan kehidupan saudara. Jadi makanya saya dapat katakan kehidupanmu atau kondisi saudara pada musim ini, musim sekarang ini loh saudara. Firman Tuhan mengajarkan bahwa dalam kehidupan kita ada musim untuk menuai, ada musim untuk kita menabur, ada musim untuk menuai. Jadi tuaian yang saudara miliki pada saat ini, kondisi kehidupan saudara sebenarnya ditentukan oleh apapun yang pernah saudara ucapkan pada musim berikutnya. Yang menjadi taburan saudara. Ada amin gak? Jadi artinya kalau sudah menjadi karakter ini tinggal lihat, tinggal petik buahnya. Ini akan menentukan jalan kehidupan saudara. Ada amin gak? Saudara mengerti tentang konsep ini. Ya, kemudian kita lihat satu ayat firman Tuhan yang sangat dahsyat. Tahukah saudara dengan perkataan mulutmu engkau diselamatkan? Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, jadi ngaku dulu saudara, bukan percaya dulu. Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
baru percaya dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membagikan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Betapa luar biasanya konsep ini saudara. Satu pemikiran yang sangat dalam. Tuhan tahu benar bahwa ucapan kita punya kuasa untuk menentukan, bahkan bukan cuman kehidupan kita yang ada di dunia ini. Bukan yang cuman kelihatan secara jasmani, tetapi menentukan kehidupanmu nanti di kekekalan saudara. Jadi saya tidak kenal siapa saudara semua dengan mungkin sangat baik. Saya tahu beberapa orang dan saya mulai kenal beberapa saudara sangat dalam. Saya belum cek satu persatu apakah engkau sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara ya. Tetapi kalau saudara belum pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, malam ini adalah malam yang sangat baik. Amin saudara. Akui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia benar yang sudah mati di kayu salib. Benar Yesus yang sudah menanggung semua dosa, semua kutuk daripada kehidupan saya. Yang lama sudah berlalu dan kamu sudah diampuni. Sekarang kamu adalah ciptaan yang baru. Amin saudara. Saya deklarasikan sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Maka kamu dan saya akan diselamatkan. Hanya dengan mengucapkan, maka hati kita menjadi percaya. Maka destinasi kita di dalam kekekalan akan dirubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi daripada ini saudara. Haleluya. Haleluya. Berikutnya, tahukah saudara bahwa kita ini cuma niru sebenarnya. Niru siapa? Niru pencipta kita. Dia adalah Bapa kita yang luar biasa. Kita serupa dengan gambar dan rupanya Tuhan. Saudara. Maka kita tahu bahwa dalam firman Tuhan, Tuhan menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Betul? Amin saudara. Jadi saudara coba pikir baik-baik. Pada saat ini, musim ini, coba pikirin. Nanti malam mau tidur, saya mendorong saudara renungkan baik-baik. Hal-hal apa yang saudara rasakan, saudara rasa bahwa saudara enggak puas tentang kehidupan saudara. Mungkin saudara nggak puas dengan pasangan hidup saudara. Saya nggak tahu. Ya, saudara mungkin nggak puas dengan kondisi perekonomian, keuangan saudara. Saya juga tidak tahu. Saudara mungkin tidak puas dengan kondisi kerohanian saudara. Kok kayaknya saya nggak bertumbuh lagi. Saudara mungkin nggak puas dengan berat badan saudara. Terlalu kurus mungkin. Jadi masalah seperti Bu Yuliana, ya kurus saudara ya. Saya punya seorang adik ipar saudara. Yang biasanya orang itu bingung untuk ngurusin, dia bingung gemukin. Saudara, kontras banget. Dia makan nggak bisa gemuk saudara ya. Dan dia harus minum susu yang gemukin, nggak bisa gemuk saudara. Lari saudara nggak bisa gemuk, olahraga ini nggak bisa gemuk saudara. Kurus terus. Tetapi ada banyak sebagian daripada kita saudara ya, yang pengen kurus juga nggak bisa kurus. Jadi saudara, saya tidak tahu ketidakpuasan apa yang terjadi pada kehidupan saudara. Saudara coba pikirkan. Dan saudara punya kuasa untuk merubahnya. Ada amin. Saudara nggak puas dengan pernikahanmu, nggak puas dengan masa singlemu, rubah saudara. Karena engkau dicipta dalam rupa dan gambarnya Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu malam ini kita akan belajar bagaimana kita ingin merubah masa depan. Haleluya. Saudara siap untuk belajar bersama-sama? Kita lihat bersama-sama. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat beberapa poin bagaimana kita dapat merubah masa depan kita. Nomor 1. Orang yang ingin berubah tidak lain tidak bukan. Nomor 1 adalah yang modal terutama adalah miliki keinginan untuk berubah. Sadari saudara bahwa engkau ini ciptaan yang baru. Saudara. Sebagai ciptaan yang baru, saudara jangan mau hidup dengan produk atau saya dapat katakan atau kehidupan lamamu. Betul ya? Banyak orang di dunia ini mungkin mendengarkan motivasi bagaimana caranya mengganti, misalnya saudara mereka punya tabiat tidak baik, rokoklah dan yang lain-lain saudara yang nonton pornografi atau mungkin yang lain-lain saudara. Mereka berusaha untuk merubah dengan kekuatan sendiri. Tetapi apa yang saya mau ajarkan ini bukan menggunakan kekuatan dirimu sendiri. Saudara, sadari dulu bahwa engkau adalah ciptaan yang baru. Amin. Saudara, kalau seseorang sudah menyadari bahwa kita ini, aku adalah ciptaan yang baru. Coba katakan, aku adalah ciptaan yang baru. Coba lihat teman saudara, kiri kanan. Katakan, deklarasikan kepada mereka, kamu adalah ciptaan yang baru. Amin. Wow, langsung kamu gitu saudara ya. Maka kita tahu saudara, bahwa kita bekerja bukan dengan platform kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan pemikiran daripada firman Tuhan, saudara. Orang itu harus punya keinginan untuk berubah. Saudara tidak akan bisa berubah sedemikian rupa, tiba-tiba berubah gitu saja. Saya tidak meminimalkan arti daripada kedaulatan Tuhan yang sanggup berubah seseorang. Tidak, saudara.
Saya dan Bu Debi, kami sering kemana-mana memberikan seminar tentang keluarga dan yang lain-lain. Minggu lalu kami ke kota Samarinda, saudara ya, memberikan Guard Your Family seminar di sana. Puji nama Tuhan, besok pagi kami akan berangkat ke Batam. Hari Sabtu kami akan memberikan seminar keluarga di sana. Salah satu yang kami ajarkan yang sangat penting di dalam kehidupan dan dalam pernikahan adalah mengerti caranya untuk berkomunikasi. Saudara, kita nggak bisa merubah kehidupan orang lain. Saudara kalau nggak puas dengan suamimu atau istrimu atau orang tua saudara, saudara tidak bisa merubah mereka. Atau nggak puas dengan anak-anakmu. Saudara nggak bisa rubah mereka. Saudara tidak terpanggil untuk merubah orang lain. Tetapi saudara terpanggil untuk menginspirasi orang lain. Berbicara masalah kerajaan surga, Yesus berkata kamu adalah garam dan terangnya dunia. Berbicara masalah garam. Garam itu saudara simpel banget kan. Kalau saudara misalnya masak ya atau kalau saudara masak deh. Garam dengan gula lebih banyak mana yang dipakai? Halo? Lebih banyak mana, garam atau gula? Yang bilang gula pasti ngantuk. Yang bilang garam pasti ngantuk. Lebih banyak gula yang dipakai daripada garam. Garam itu dipakainya nggak banyak, saudara. Ya, bahkan pada waktu saudara misalnya kadang-kadang kalau tenggorokan sakit, ya, kalau saya banyak jadwal sibuk, saudara kadang-kadang suara juga kering. Apalagi pada waktu misalnya setelah ibadah diajak makan ini, makan itu, apalagi makan durian. Saudara, mana raja durian di sini? Oh di sana, yang baju hijau itu raja durian, saudara. Kalau kolesterol dia naik, obatnya harus makan durian, malah kolesterol turun, saudara. Ya, jadi kalau tenggorokan lagi sakit, minum gorgel itu apa? Perkumur, saudara ya, gitu saudara ya, pakai larutan garam. Garamnya nggak banyak, tetapi sudah merasa, saudara. Menjadi anak Tuhan, saudara tidak dipanggil untuk merubah kehidupan orang lain. Tetapi jadilah seperti garam, di mana engkau menginspirasi kehidupan orang lain untuk berubah. Dengan cara bagaimana? Rubah dulu kehidupanmu. Kalau saudara tidak puas dengan sesuatu, miliki keinginan untuk berubah. Ini nomor satu sangat penting. Enggak puas dengan kondisi keuangan saudara, rubah dulu, miliki keinginan untuk rubah. Saudara enggak puas dengan cara saudara misalnya hidup dalam sehari-hari, miliki dulu keinginan untuk berubah. Saya bahkan sampai katakan secara saudara vulgar, nek dulu dengan kehidupan saudara. Selama saudara tidak nek dengan kehidupan saudara, bahkan mungkin kalau saudara ingin keluar dari tabiat-tabiat buruk, selama saudara tidak merasa nek dengan dosa itu, saudara tidak akan pernah berubah. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau saudara tahu bahwa ada hal yang harus saudara rubah, dan saudara tahu saudara tidak bisa merubah kehidupan orang lain, maka nomor 2 ini berkata, secara konstan isi hidupmu dengan firman Tuhan. Karena apa? Kita bukan orang dunia lagi, saudara. Kita memang masih ada di dunia kata Tuhan Yesus, tetapi kita bukan berasal dari dunia. Oleh karena itu sangat penting untuk kita secara konstan membaca firman Tuhan, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Yang saya maksudkan dengan mengisi ini ada beberapa hal, saudara. Nomor 1, kita baca firman Tuhan. Miliki saat teduh yang teratur. Amin, saudara ya. Enggak cukup pada saat-saat ini untuk kita membaca firman Tuhan hanya pada waktu saudara ada di gereja saja. Enggak cukup. Tetapi saudara harus memiliki dulu ya kebiasaan untuk saudara dari rumah. Mungkin pagi, mungkin malam saudara, mungkin pada waktu siang saudara ya, mungkin pada waktu di busway kalau di Jakarta ya. Mungkin pada waktu saudara lagi naik bus atau mungkin naik kereta api ya. Baca firman itu. Kemudian yang kedua, renungkan. Dan kemudian dari sana saudara akan mulai tahu apa yang menjadi firman-Nya Tuhan itu. Firman Tuhan ada 2 jenis, saya dapat katakan kepada saudara. Nomor 1 adalah firman yang tertulis. Dalam bahasa Grikanya, dalam bahasa aslinya namanya logos, saudara. Bagaimana mungkin saudara tahu kebenaran Tuhan yang satunya dalam bentuk rema, kalau saudara tidak tahu logos, tidak mengerti firman yang tertulis itu apa. Ya, amin saudara. Jadi sangat penting menjadi anak Tuhan, saudara isi hidupmu, kenali firman Tuhan itu. Saya berikan satu ideologi yang paling gampang, saudara ya. Saudara saat ini pasti bekerja di satu perusahaan, saudara. Kalau di pelayanan kami, saudara kami punya WhatsApp group. Simple kan saudara ya, WhatsApp group ini dapat menunjang untuk komunikasi supaya lancar. Betul ya saudara ya. Nah biasanya kalau saya punya satu perintah kepada tim saudara, maka yang saya lakukan adalah saya akan posting sesuatu di WhatsApp group ini supaya semua orang dapat ngerti saudara. Misalnya saya suruh Edu misalnya. Edu beli barang ini, saudara ya. Beli 7 barang, saudara. Kemudian dia pergi, saudara. Dia beli cuma 5, saudara ya. Kemudian balik, Pak saya sudah beli nih. Belinya berapa banyak? 5. Lu kok beli 5? Ya saya maunya beli 5 Pak. Siapa yang suruh kamu beli?
Yang suruh kamu beli siapa? Kan Pak Daniel yang suruh. Ya, beli berapa banyak? Ya saya belinya 5. Kenapa beli 5? Saya mau belinya 5. Perintahnya apa tadi? Saya disuruh beli barang. Cek dong. Apa yang saya katakan kepada kamu? Melalui apa? WhatsApp group tadi. Saudara ya. Jadi saya akan katakan coba cek WhatsApp group itu. Apa yang saya katakan kepada kamu di sana? Beli Pak barang. Berapa banyak? 7 di sana ketahuan saudara ya. Jadi artinya kita perlu baca firman Tuhan, anggap itu sebagai WhatsApp Tuhan kepada saudara. Amin. Saudara ya. Bagaimana mungkin saudara bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau mengenali kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara kalau WhatsApp-nya Tuhan nggak pernah saudara baca? Atau mungkin saudara malah sibuk baca WhatsApp group yang boten-boten saudara ya. Kalau sekarang saudara ya di handphone saya ada banyak sekali WhatsApp group, Bapak Ibu sekalian. WhatsApp group punya kantor, WhatsApp group saya dulu pelayanan di Australia, di Ed, saudara ada di sana WhatsApp grupnya. Ada teman-teman dari reunian SMA ingin saya jadi panitia sama Bu Debbie di add di sana, saudara ada WhatsApp group di sana. Ada teman-teman saya SMP, saudara ya, masukin WhatsApp group yang terakhir, WhatsApp group dari SD, saudara. Udah lama banget, udah lebih daripada 30 tahun, nggak pernah ketemu saudara. Saya lupa mukanya siapa-siapa. Kadang-kadang saudara kita terlalu sibuk untuk baca WhatsApp group duniawi. Tetapi kita lupa bahwa Bapak kita, saudara, dia juga seringkali setiap pagi kirim WhatsApp kepada kita. Tetapi seringkali kita abaikan saja. Amin, saudara ya. Kita katakan, saya enggak baca tuh. Coba toh, saya kirim kamu. Kan ada centangnya 2 gitu saudara. Berarti sudah terkirim dan seharusnya sudah terbaca. Tapi apa yang menjadi firman-Nya Tuhan itu? Seringkali kita cuma abaikan begitu saja. Mau rubah masa depan saudara? Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Supaya pada waktu engkau mengisi hidupmu dengan firman Tuhan, intinya adalah engkau mengenali kehendak Tuhan. Hidupmu bukan milikmu lagi. Amin saudara. Ya, kalau saudara sadari bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, tetapi milik Tuhan, maka seharusnya saudara bukan kehendakmu yang mau. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain terus. Selama kita suka membandingkan hidup kita dengan orang lain, saudara, maka kita tidak akan pernah puas di dalam kehidupan ini. Amin. Saudara, engkau dipanggil untuk tidak sama dengan orang lain. Engkau dipanggil untuk tidak sama dengan dunia. Tetapi engkau dipanggil untuk serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nomor 3. Setelah engkau mengisi hidupmu dengan firman Tuhan, seharusnya engkau mulai sadar bagaimana mengucapkan hal yang benar. Saudara, dengar baik-baik. Seringkali saudara ya, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, seorang hamba Tuhan di atas mimbar akan berkata pada waktu sebelum berkhotbah, akan berkata gini, berdoa saudara. Tuhan berkati benih firman-Mu. Betul ya, benih firman-Mu. Jadi firman Tuhan sama dengan benih. Saudara, ditabur di ladang yang subur. Ladangnya siapa? Siapa ladangnya? Manusia, saudara dan saya. Amin saudara. Kan kita dicipta dalam rupa dan gambarnya Tuhan. Jadi bukan cuman ucapan Tuhan yang adalah benih, tetapi bukan cuman ucapan Tuhan saja yang adalah benih, tetapi saudara, ucapan mulut saudara dan saya juga benih. Nangkep enggak? Ya, kalau saudara mengisi perbendaharaan hatimu dengan hal yang benar di dalam firman-Nya, maka jangan heran ucapan mulutmu akan berubah. Waktu saya SMA, waktu saya bertemu dengan begitu banyak teman-teman saya, saudara, saya menjadi seperti mereka. Ngomong saya menjadi tidak baik, saudara ya. Apalagi misalnya kalau anak-anak muda itu kan biasanya suka ngomong-ngomong jorok, lelucon-lelucon yang tidak membangun, saudara ya. Semakin jorok, semakin bodoh, semakin lucu. Betul nggak, saudara ya? Dan kita tahu, saudara, bahwa sebenarnya hal itu nggak selaras dengan firman Tuhan. Nah, memang merubah nggak bisa dipaksa. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya, sana mulai ada yang cekikian saudara, karena itu adalah mungkin pelaku-pelaku yang masih belum bertobat saudara. Saudara ya. Jadi pada waktu kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, Bu Debbie pernah bawakan satu khotbah bagaimana gelas yang kotor kalau diisi terus dengan air yang bersih. Masih ingat gak saudara ya? Maka yang terjadi secara pasti yang kotor akan digantikan dengan yang bersih. Dengar baik-baik, tidak mungkin kalau saudara membaca firman Tuhan, hidupmu gak berubah. Gak mungkin saudara. Saya tidak pernah bertemu dengan orang, puji Tuhan walaupun saya gak terlalu tua, kalau dipikir-pikir saudara, karena kemarin di Samarinda, pada waktu kami pelayanan di sana bertemu dengan salah satu mantan, bukan mantan saya saudara, bukan.
mantan pemimpin kami, saudara. Ya, 20 tahun yang lalu pada waktu kami baru menikah. Kami bergabung dalam satu pelayanan, saudara, salah satu gereja di kota di asal kami berada di kota Surabaya, saudara. Kebaktian yang nggak terlalu banyak, yang mungkin ini bukan masalah orang elit atau nggak elit, saudara, tetapi cukup segmented, kebaktian berbahasa Inggris, saudara. Jemaat nggak lebih dari 40 paling, Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi saat itu kami bersedia untuk memberikan hidup kami untuk dipimpin, saudara, dan seorang pemimpin itu yang kemudian awalnya ngajarin kami banyak hal, Bapak Ibu sekalian ya. Dan guess what? Waktu itu kami bahkan berdoa, Tuhan kan istilahnya kita diajar harus miliki visi Tuhan, benar gak ya? Salah satu daripada visi yang waktu itu kami doakan adalah Tuhan kami minta visi yang benar atas kebaktian kami itu. Saudara, karena ini berbahasa Inggris dan kemudian kami berdoa, teman-teman kami rembukan gitu saudara. Kemudian kami sepakat bahwa visinya adalah menjadikan tempat ini sebagai tempat training center, pusat pelatihan. Dan orang-orang yang bergabung di sini, terutama mereka-mereka yang melayani, akan dikirim sampai ke ujung bumi, saudara. Itu visinya. Saudara, guess what apa yang terjadi? 20 tahun kemudian, kemarin bertemu dengan salah satu mantan daripada pemimpin kami ini, saudara. Ya, dia begitu senang sekali melihat dan mendengarkan apa yang sudah menjadi kegerakan Tuhan, yang Tuhan lakukan melalui kehidupan kami berdua. Ada amin gak, saudara ya? Dan kemudian pertama kali duduk di meja makan, dia tanyakan satu hal. Satu pertanyaan yang cukup menarik. Tanya kepada saya, Daniel, ke tempat mana yang kamu belum pernah pergi? Dia kemudian nerangin gini, kalau saya tanya kepada kamu, kemana saja kamu pergi, ceritanya kan lama. Karena dia ngikuti saya di Facebook, dia ngikuti cerita dari teman-teman kami, saudara, dan yang lain-lain, bahwa hampir Tuhan tuh kirim kami ke banyak tempat. Bulan yang lalu istri saya lagi khotbah di kantor, saudara ya, menjelaskan kepada tim kami, saudara, dulu pada waktu kami masih jauh lebih muda daripada saat ini. Pada waktu kami masih mengiring hamba-hamba Tuhan, saudara ya, yang lebih senior, kami mulai pelayanannya dari sederhana banget, yaitu untuk menjadi seorang penerjemah, saudara ya. Dan kami menerjemahkan mereka, kami kenal mereka, kami kemudian mendengarkan firman Tuhan itu, saudara ya. Mendengarkan kesaksian hamba-hamba Tuhan yang luar biasa tentang bagaimana Tuhan membawa mereka dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, saudara. Dan kemudian bagaimana mereka bisa berdampak hidupnya secara luar biasa. Di dalam hati kecil kami waktu itu, apa bisa saya menjadi seperti itu? Betul enggak, saudara ya? Kalau mendengarkan ada banyak orang kesaksian yang luar biasa, kadang-kadang kita ada rasanya ngiri enggak? Apa bisa saya menjadi seperti itu? Saudara ya? Dan apalagi kalau misalnya mereka berkata, Tuhan pakai mereka untuk pergi dari satu negara yang lain, dari satu bangsa ke bangsa yang berbeda, saudara ya. Itu kan pergi-pergi seperti itu kan ongkosnya banyak, biayanya banyak, betul enggak? Betul ya saudara ya. Dan kemudian yang nomor 2, bagaimana untuk set up networknya? Kan enggak mudah, walaupun punya uang, belum tentu seseorang yang uangnya begitu banyak bisa langsung pelayanan kemana, belum tentu diterima. Betul ya saudara ya. Dan saya baru sadar tentang hal ini pada waktu istri saya cerita bahwa Tuhan sudah bawa kami ke 5 benua. Wow. Katakan wow saudara, 5 benua, kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Amin saudara, puji nama Tuhan. Tuhan sudah bawa kami ke 5 benua dan banyak kota-kota, bukan hanya di Indonesia saudara. Bahkan di Indonesia kami sudah masuk ke kota-kota besar, kota-kota kecil, desa, dusun, hutan sekalipun. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saudara mau merubah masa depanmu, mulai ucapkan hal yang benar. Apa yang kau ucapkan itu adalah benih. Amin saudara. Jadi kalau sudah seperti itu, mulailah pikir apa yang akan saudara katakan. Jangan ngomong dulu baru pikir. Kelemahan banyak orang, mungkin saya dapat katakan kelemahan saya juga seringkali. Terutama pada waktu kita marah. Betul enggak? Pernah marah enggak? Siapa pernah marah? Angkat tangan. Weh, siapa suka marah? Lain ini saudara. Ngaku dia saudara. Makanya tensinya naik. Kemarin kantor leng-lengan gitu. Kenapa lu? 187 Pak gitu. Ya, berarti saya tanya marah sama siapa, saudara? Dia baru cerita, saudara. Ya, bukan mantan kan yang penting. Puji Tuhan. Kadang-kadang menghadapi tantangan pelayanan, saudara ya. Memang tantangannya besar, saudara, dan kadang-kadang kita juga harus mau dibawa marah. Ini pelayanan, saudara ya. Memang seperti itu. Inilah kehidupan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan dapat memakai kehidupan kita, saudara ya. Mulut kita ini ada benihnya. Jadi ucapkan hal yang benar. Saudara, jangan mengucapkan dulu baru pikir, tapi pikir dulu baru mengucapkan. Karena sering kali pada waktu kita telat mikir, saudara ngomong dulu, yang ada adalah penyesalan. Nomor 4,
Saudara diberkati? Ya. Saya mau tanya, siapa teman-temanmu? Siapa lingkunganmu, saudara? Kalau engkau ingin merubah masa depanmu dan kau berkata, Pak, saya nggak bisa meninggalkan teman-teman saya lama. Saya katakan, masa depanmu nggak akan berubah. Saudara, karena apa? Di mana engkau berada, di komunitas apa engkau berada, di pertemanan macam apa engkau berada. Ini sedikit banyak ikut memberikan kontribusi kepada saudara, karena engkau melihat apa yang mereka lakukan, engkau mendengar apa yang mereka katakan. Tadi saya katakan kan saudara, ucapan orang lain itu juga merupakan benih loh saudara. Walaupun mereka tidak kenal Tuhan sekalipun. Makanya pada waktu masih kecil saudara, dulu guru-guru sekolah kita kan killer-killer ya. Betul ya saudara ya? Mungkin ada guru-guru killer dalam kehidupan saudara yang mengatakan kamu bodoh, kamu nggak akan pernah meraih hal-hal yang baik dalam kehidupanmu. Itu benih saudara. Dan oleh karena itu saudara, karena itu kita harus tahu setelah engkau sekarang menjadi anaknya Tuhan, saudara diberikan kuasa untuk mencabut benih-benih itu. Dengan apa? Dengan ucapan mulutmu pula. Jadi pertanyaan saya sekali lagi, siapa teman-teman kamu? Bagaimana dengan perkumpulan-perkumpulan kamu? Bu Debi beberapa saat yang lalu sudah menjelaskan, kalau kamu ada di kumpulan pencemooh, saudara ya, kamu khotbah di sini atau di kantor ya? Ya, di sini ya, minggu lalu ya. Kalau kamu ada di kumpulan pencemooh, saudara, maka hidup kamu akan mendengarkan cemooh mereka. Saudara mungkin berkata, Pak, saya ingin melayani mereka, Pak. Boleh, saudara, ya. Berteman dengan siapapun boleh, tetapi menjadi sahabat, Bapak Ibu sekalian, ya, menjadi sahabat itu artinya saudara duduk dengan mereka, mendengarkan mereka, mereka mendengarkan saudara. Itu saudara harus pilih. Ada amin enggak? Ya, saudara tidak boleh bersahabat dengan semua orang. Pilih. Kalau saudara mau membangun kehidupanmu supaya lebih baik, pilih sahabat saudara. Pilih siapa yang akan dapat membangun kehidupan saudara. Tidak semua orang akan suka dengan saudara duduk bersama dengan mereka loh. Mungkin mereka akan menyepelekan saudara, enggak perlu duduk dengan orang seperti itu. Amin saudara. Mungkin mereka memandang remeh saudara, tidak perlu duduk dengan seorang seperti itu. Amin, karena mereka tidak akan melihat potensi yang Tuhan punya dalam kehidupanmu, tetapi mereka akan justru mengecewakan saudara. Mereka akan menghina saudara. Cari orang-orang yang bukan cuma positif saudara. Saya berkata memang benar, tidak selalu yang saya katakan ini berurusan dengan anak-anak dengan orang-orang Kristen saja. Ada banyak orang di luar sana, saudara, yang walaupun tidak kenal Tuhan, tetapi mereka mungkin punya karakter dan nilai yang baik. Tetapi tetap filter apa yang mereka katakan kepada saudara. Kalau enggak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, jangan diterima. Amin. Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saudara tahu bahwa lingkungan teman saudara, Pak ini teman sejak dari kecil Pak. Ya, kami bertumbuh dewasa sama-sama. Tetapi saudara tahu di sana ada banyak pencemooh. Dan saudara berkata, Pak saya tidak bisa meninggalkan mereka. Saudara tinggal tunggu waktu. Karena di dalam kehidupan orang-orang itu, benih yang mereka tabur dalam kehidupan saudara, itu akan pasti berbuah. Buahnya apa? Saudara lihat sendiri. Lukas 6 ayat 43. Kita lihat bersama-sama, Lukas pasal yang ke-6, ayat 43 sampai dengan ayat 45 saudara. Saya akan baca buat saudara. Dengar baik-baik ya, kita lihat. 43 dulu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. 44, sebab setiap pohon dikenal daripada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik daripada perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi saudara, kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan, jangan permalukan Tuhan dengan ucapan mulut kita. Amin. Bahkan ada beberapa ayat daripada firman Tuhan. Masa toh kita ini dengan mulut yang sama satu kali kita memuji Tuhan. Dengan mulut yang sama kita mengeluarkan sumpah serapah. Lidah saudara. Ya, enggak perlu pegang lidah saudara, coba rasakan lidahnya. Bisa enggak? Kecil enggak? Saudara. Saya yakin berat daripada lidahmu enggak sampai 1% daripada tubuhmu. Tetapi ibaratnya seperti kemudi daripada sebuah kapal besar. Kapal yang terbesar, Bapak Ibu sekalian adalah kapal induk. Saya lupa namanya apa, gede banget, seperti sebuah kota. Saudara, bahkan kalau mungkin kena badai yang gede pun, itu mungkin cuma goyang saja saudara ya. Tetapi kapal induk yang gede segede kota itu pun saudara, itu cuma dikemudikan oleh kemudi yang kecil. Dan di dalam kehidupan manusia, kemudimu adalah lidahmu. Bapak Ibu sekalian.
Ya, ada peribahasa bahasa Indonesia, mulutmu adalah harimaumu. Dalam bahasa abad 21, jempolmu juga harimaumu. Saudara, jadi sama kan? Ada begitu banyak orang yang suka nyinyir, ada begitu banyak orang yang suka menghina, saudara. Mereka dengan masih bodoh tidak tahu bahwa internet itu ada IP-nya. Ya, berhati-hati saudara. Postingan saudara bisa di-trace dari IP. IP itu identik sama seperti sidik jarinya saudara. Pasti ketangkep. Kecuali saudara expert banget, hacker banget, ya skill aja nggak bisa saudara. Nggak bisa ngilangin IP, belum bisa, belum level itu dia. Belum. Unaki nggak ngajarin itu Mas Yan. Nyebut nama lagi saudara ya. Tapi Unaki kan ngajarin yang baik bro, gitu ya. Gitu ya. Jadi berhati-hati atas apa yang postingan saudara. Beberapa orang Bapak Ibu sekalian, saking jengkelnya mereka nggak sadar saudara, mereka pamer isi hati curhatan mereka. Bapak Ibu sekalian, yang paling terkenal yang saya sering quote adalah senggol bacok. Saudara. Tahu nggak? Nggak ngerti, pura-pura nggak ngerti lagi. Saudara ya, postingan saudara ini menunjukkan perbenaran hatimu. Kalau saudara berkata, saudara kalau dilihat, wah hari Minggu saudara ya, menyembah Tuhan seperti malaikat. Kalau hari Senin sampai Sabtu seperti malaikat pencabut nyawa tapi. Saudara ya, kita bukan malaikat pencabut nyawa, kita adalah anak-anaknya Tuhan. Amin saudara, jadi dengar baik-baik di ayat 45 ini penting sekali saudara. Orang yang baik, mengeluarkan barang yang baik daripada perbenaran hatinya yang baik. Jangan pernah berkata aku orang baik. Izinkan orang lain yang menilai apakah saudara ini orang baik atau orang jahat. Dari mana mereka menilainya? Nomor satu dari ucapan mulutmu. Dari karaktermu akan kelihatan saudara. Dari tingkah lakumu. Kemana kakimu membawa saudara melangkah itu akan menunjukkan apakah saudara ini orang baik ataupun orang jahat. Ya, ini firman daripada apa yang Tuhan Yesus katakan sendiri saudara. Dan orang jahat sama saudara ya. Orang jahat dan orang baik. Ucapan mulutnya saudara itu akan kelihatan. Mereka pun akan mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang suka marah atau suka masih ngomong kebun binatang saudara ya. Jangan berkata sebenarnya kamu tahu enggak hati papa, hati mama ini baik sama kamu. Saudara bohong besar. Amin. Saudara hidup dalam suatu kebohongan yang sangat besar. Amin ya. Poin yang keempat tadi sedikit saya sudah bahas ini saudara. Pikir sebelum bicara, bukan bicara dulu baru pikir. Kita harus belajar daripada kesalahan masa lampau. Kedewasaan seseorang dapat juga ditunjukkan daripada ucapan dan tindakannya saudara. Ada amin enggak? Kalau saudara mau merubah masa depan saudara, pikir. Nomor 5, ini penting saudara. Buat perencanaan yang benar. Kita nggak bisa cuma ngomong doang. Omdo nggak merubah kehidupan. Tetapi kalau saudara ngerti omdo, omong doang. NATO, no action talk only. Betul ya? Kita harus membuat bagian daripada perencanaan ini bagian kita. Tuhan sudah memberikan modal yang sangat besar. Keselamatan itu modal besar. Yesus berkata aku datang dalam dunia ini dan memberikan kepadamu hidup yang penuh dengan apa saudara? Kelimpahan. Tuhan sudah berikan modal besar kepada kita. Sekarang fungsinya tinggal kita. Kepada anak-anak saya pun kami ajari mereka Bapak Ibu sekalian ya. Orang tua kamu sudah bekerja, sudah menyediakan untuk kamu bisa sekolah. Sekarang terserah kamu akan menentukan atau menggambar bagaimana dengan kehidupan kamu. Saudara, ya, kami ajarkan ini kepada anak-anak kami terutama kepada Angelin yang lebih besar, saudara ya. Dan kepada saudara yang saat ini mungkin yang mungkin masih kuliah, beberapa daripada saudara mungkin masih kuliah, beberapa daripada saudara lagi nunggu jodoh, beberapa saudara lagi mungkin nunggu punya rumah, saudara ya. Atau saudara puji Tuhan kan, atau nunggu pekerjaan. Betul saudara ya. Jadi mulai sekarang dari dari poin 1 sampai poin yang kelima ini mulai assess apa-apa yang saudara perlu lakukan dalam kehidupan saudara. Ada amin enggak? Ya. Semalam bahkan saya ngomong gini, 2 malam yang lalu saya mulai ngomong gini sama Angelin. Mulai katakan hal-hal yang mulia yang kamu harapkan untuk terjadi di masa depan kamu. Mulai ucapkan itu. Saudara, mulai katakan aku maaf ya saudara, saya katakan gini, saya ajarkan kepada anak saya tidak akan miskin, saya akan menjadi orang yang hidupnya diberkati secara keuangan. Mulai katakan itu saudara, supaya kalau keuanganku ini berlimpah maka dengan lebih mudah aku akan lebih memberkati banyak orang. Bukan masalah mempermuliakan nama Tuhan. Walaupun saudara miskin, saudara bisa tetap memuliakan Tuhan. Ada amin. Tetapi kalau saudara berkelimpahan dalam keuangan lebih banyak yang saudara dapat lakukan. Setuju dengan saya?
kalau saudara lagi nunggu jodoh, ada beberapa di sini masih nunggu jodoh. Ya, beberapa mungkin walaupun karena terlalu rewel. Ada saudara ya. Yang 3 urgent. Mulai katakan saudara, jodoh dimanapun engkau pasti datang. Saya rasa bulan pertama saudara, pada waktu Angelin baru lahir. Kami berdua mulai berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk jodohnya Angelin. 1 bulan loh saudara. Dimanapun anak laki-laki ini berada. Kami sudah berdoa. Kami sudah deklarasikan itu. Saudara. Dan kami katakan, biarlah Tuhan anak ini boleh bertumbuh di dalam lingkungan yang sehat, lingkungan yang benar. Dan kemudian biarlah Tuhan secara supranatural pada waktu mereka berdua bertumbuh secara luar biasa Tuhan akan mempertemukan mereka sendiri. Amin. Jadi kalau saudara mengharapkan adanya perjodohan yang dari Tuhan, saudara tidak bisa hanya membuat berangan-angan, saudara berharap ini dan itu, tapi mulai panggil, deklarasikan, perintahkan masa depan itu terjadi. Amin saudara. Saudara ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, mulai ucapkan hal-hal yang benar dalam kehidupanmu. Saudara ingin sembuh daripada sakit, saya pernah sakit. Saudara ya, sakitnya mungkin gak sampai puji Tuhan ya, gak sampai seperti orang-orang yang istilahnya parah sampai seperti apa saudara. Sakit saya cuma ringan, cuma asam urat. Saudara ya, kolesterol tinggi, tapi pincang. Masalahnya di sana saudara, kalau jalan pincang, makan daging sapi, 1 potong aja, saudara itu sudah membuat kaki saya pincang. Jadi saya jengkel banget, saya enek banget, ingin berubah banget saudara. Sambil jalan, sambil sakit saya katakan, dalam nama Yesus aku akan sembuh saudara ya. Jadi saya mulai ucapkan hal yang saya mau lihat dalam masa depan saya. Tetapi pada saat yang bersamaan, poin yang kelima, saya membuat perencanaan yang benar. Saudara ya, ada masa-masa pada waktu itu saya pernah tidak olahraga 6 tahun. Saudara, karena baru lulus kuliah, pekerjaan semuanya serba susah, baru menikah, saudara tanggung jawab begitu banyak. Seakan-akan gak punya waktu untuk ini, gak punya waktu untuk itu. Saya berharap 1 hari lebih daripada 24 jam, saya berharap 1 hari kalau bisa 36 jam atau 48 jam. Dan tapi akhirnya saudara, KO. Bapak Ibu sekalian ya. Dan kalau saudara membuat perencanaan yang benar, kasih ruang kepada Tuhan untuk bekerja. Saudara gak bisa menentukan masa depanmu sendiri. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Izinkan ada pertemuan-pertemuan atau janji temu ilahi yang akan Tuhan bawa untuk ketemu dengan orang-orang yang tepat, dengan orang-orang yang benar. Sehingga hidupmu saudara, ya kalau Tuhan sudah rencanakan sesuatu yang baik, dan kalau Tuhan kirim orang-orang yang benar, ini akan menjadi seperti pengungkit atau leverage kehidupan saudara. Amin ya. Mungkin saudara akan dibawa kepemimpinan seseorang atau bertemu joint venture dengan seseorang saudara. Saudara berdoa dulu, jangan asal penawarannya baik, tetapi minta Tuhan, berdoa Tuhan ini masih ada ruang, saya kok gak yakin. Biar Tuhan yang berkarya Tuhan, kalau ini kehendakmu terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Ada amin saudara? Saudara bisa menerima dengan baik? Saudara belajar dengan baik? Poin yang terakhir nomor 6. Kemudian nomor 6, lakukan perencanaan itu. Jalani dan nikmati setiap fase dan proses yang ada. Dengar baik-baik, proses yang kau jalani tidak akan menipu daripada hasil yang akan kau dapatkan. Tetapi kebanyakan orang saudara, karena zaman ini semuanya serba instan. Ya, kopi instan, mie instan saudara ya. Cari teman juga instan, gak kenal pun tiba-tiba saudara di add kiri kanan, betul kan? Bapak Ibu sekalian ya, jadi semuanya serba instan. Jadi jangan cuman menikmati sesuatu yang instan saja. Mie instan gak sehat. Kopi instan juga gak sehat saudara. Ya, makanya saya sekarang berubah. Gak mau minum kopi instan, saya kopi hitam saudara ya. Buat sendiri, kopi tubruk pun masih enak saudara. Haleluya. Dan jalani setiap proses yang ada. Saya ajarkan kepada orang-orang yang lebih muda daripada saya dan juga kepada anak saya. Kalau kamu jalani setiap proses dengan benar, pertumbuhan pasti akan terjadi. Ya, pertumbuhan walaupun itu lambat ataupun cepat, tinggal tunggu waktu, gak masalah. Nikmati, embrace. Saudara, saya akan tutup dengan satu quote ini. Saya temukan tadi saudara ya. Dikatakan di sana, life is a process. We must first learn how to crawl. Then we can walk before we can run. Be patient. Ya, hidup adalah sebuah proses. Kita harus terlebih dahulu belajar untuk merangkak. Baru kita bisa berjalan. Setelah itu berlari. Tapi zaman sekarang saudara banyak orang gak sabar. Di sana dikatakan sabar. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan sabar. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi
Ini artinya, tadi saya sudah ajarkan kepada saudara ya. Nomor 1 tadi apa? Miliki keinginan untuk berubah. Di dalam keinginan itu saudara periksa hal-hal apa yang harus saudara rubah. Apa yang saudara nggak puasnya terhadap apa. Nomor 2, kemudian mulai saudara isi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Nomor 3, mulai ucapkan hal yang benar itu. Nomor 4, lihat pertemanan saudara. Ya, nomor 5, pikir sebelum bicara. Nomor 6, buat perencanaan yang benar. 7, lakukan perencanaan itu. Jadi sabar, izinkan Tuhan berkarya. Pasti tepat pada waktunya. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan saudara. Ya, kalau Tuhan sudah bekerja ini seperti orang balik tangan. Bapak Ibu sekalian, ada amin gak? Ya, bahkan Tuhan dapat berkata, di dalam kekayaanku dan kemuliaanku, aku dapat memberkati kehidupanmu. Amin. Saudara diberkati? Haleluya. Mau merubah masa depanmu? Rubah ucapan mulut saudara. Yang percaya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri.